Shalom adik-adik teruna yang terkasih, semoga adik-adik dalam kondisi yang sehat selalu. Kembali lagi di ibadah online Persekutuan Teruna DPIB Zebaot Bogor. Nah, ini berarti ibadah online yang kelima yang telah kita lakukan. Namun, meskipun ibadah online, tetapi tidak menyurutkan kerinduan adik-adik teruna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti pesan Kak Sam dan Kak Jo minggu lalu, sebelum mulai ibadah, jangan lupa like dan subscribe ya YouTube channelnya. Mari adik-adik teruna yang terkasih, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Saya persilakan adik-adik teruna untuk mengambil saat teduh sejenak. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa bersama-sama beribadah online. Engkau memberikan kesehatan pada kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah pada-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja Bapa yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Allah, hai para teruna. Bersorak-sorailah bagi Sang Raja. Biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Saat ini kita akan mendengarkan makanan rohani melalui firman yang akan kita baca. Sebelumnya, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil mengangkat pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Saat ini
Mari kita satu dalam doa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja Bapa yang diam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Kiranya apa yang boleh hamba-Mu ucapkan itu sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yoel 1. Kitab Yoel 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Sudah disiapkan untuk Alkitabnya? Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai para peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Dan pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Baik, saat ini kita berbicara mengenai Yoel. Siapakah Yoel itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal sosok Yoel terlebih dahulu. Siapakah Yoel tersebut? Yoel bin Petuel. Dan setelah lihat dari literatur, ternyata nama Yoel itu artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Dan Yoel itu sendiri adalah seorang nabi. Dan peran Yoel saat itu, ia adalah sebagai penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi umatnya. Umatnya saat itu berarti adalah jemaat di Yehuda atau bangsa Yehuda. Dan kondisi saat itu, penduduk Yehuda tidak taat dan tidak setia pada perintah Tuhan. Karena mereka semakin menjauh dari Tuhan. Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yoel di Yoel 1 ayat 1 sampai yang ke-12. Jadi, Yoel 1 sampai ayat 12 ini menceritakan bagaimana Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda melalui wabah belalang.
Jadi dikatakan bahwa firman itu datang kepada Nabi Yoel. Kalau kita lihat, adik-adik lihat di ayat yang pertama. Namun mungkin flashback kita sebelumnya, belalang ini sendiri pernah Tuhan gunakan untuk menghukum bangsa Mesir saat itu. Jadi kalau misalnya adik-adik teruna ingat, Tuhan pernah memberikan tulah ke-8, yaitu tulah belalang kepada bangsa Mesir. Kalau adik-adik lihat bisa baca lagi di Keluaran 10 ayat 1-20. Dan seruan Yoel atau nubuat yang Yoel nyatakan itu dinyatakan pada tua-tua dan seluruh penduduk negeri Yehuda. Jadi tidak hanya pada golongan tertentu, tetapi firman itu disampaikan kepada seluruh penduduk Yehuda saat itu. Dan firman yang disampaikan dapat diceritakan pada generasi seterusnya. Nabi Yoel tidak mengharapkan bahwa firman ini hanya untuk satu generasi yang saat ini, tetapi firman ini dapat diceritakan juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Baik, dikatakan dalam 1 Yoel 1 ayat 1-12 ini ada 4 jenis belalang yang akan menyerbu atau menyerang bangsa Yehuda itu sendiri. Di sini dikatakan ada belalang pengerit, ada belalang pindahan, ada belalang pelompat, ada belalang pelahap. Nah, kenapa dibagi menjadi 4 bagian? Pembagian ini hanya berdasarkan tahapan perkembangan belalang. Jadi dibagi menjadi 4 dan masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Ada yang perannya pemakan daun, ada yang pemakan buah, ada yang pemakan batang, bahkan ada yang pemakan akar. Sampai sebegitu hebatnya pasukan belalang ini yang akan menyerbu bangsa Yehuda. Dan bayangkan, semua bagian tanaman itu habis. Tidak ada yang tersisa satupun. Di sini bagaimana Yoel menceritakan bagaimana kekuatan atau seberapa hebat pasukan belalang ini akan menyerang. Di sini dikatakan di ayat yang ke-6, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Nah, di sini digambarkan bagaimana kehebatan dan kedahsyatan wabah belalang ini. Giginya bagaikan gigi singa, taringnya bagaikan taring singa betina. Dan di sini juga Yoel ingin menceritakan bagaimana kuasa dan kehebatan Allah sehingga mampu memerintahkan pasukan belalang untuk menghancurkan seluruh tanaman yang ada di Yehuda saat itu. Nah, kita lihat untuk dampaknya. Apa dampak dari wabah ini? Teman-teman, ternyata dampaknya sangat besar untuk penduduk Yehuda nantinya. Di sini dijelaskan di ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena kandung dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Di sini dikatakan segala pohon di padang sudah mengering. Jadi tidak ada yang tersisa sama sekali. Bayangkan begitu dahsyatnya wabah belalang ini. Sehingga menghancurkan atau membuat semua tanaman atau hasil panen di Yehuda itu sendiri habis. Tidak ada yang tersisa satupun. Nah, ini bagaimana Yoel menceritakan begitu detail, begitu jelas sekali Yoel menggambarkan bagaimana wabah ini akan menimpa penduduk Yehuda. Tapi ada tujuannya ternyata. Kenapa Yoel menceritakan firman tersebut kepada penduduk Yehuda? Di sini dikatakan di ayat yang ke-8 ada seruan atau ajakan dari Yoel menyerukan agar umat meratap seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelainya. Di sini Yoel mengajak agar jemaat Yehuda itu bersedih atau berkabung atas apa yang akan menimpa mereka.
Kemudian di ayat yang selanjutnya, sebenarnya di ayat 14 kita tidak baca sampai ayat 14. Tapi di ayat 14 kalau teman-teman bisa lihat, di situ Yoel juga mengajak penduduknya untuk berpuasa, bersekutu, berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan berseru pada Tuhan. Sebenarnya inti dari Yoel itu sendiri adalah agar umat bertobat dan berbalik pada Tuhan. Kembali lagi taat dan kembali lagi setia pada Tuhan. Itu sebenarnya tujuan kenapa Yoel menceritakan wabah belalang ini dari Yoel 1 sampai ayat yang ke-12. Tujuannya adalah agar umat bertobat dan berbalik pada Tuhan. Berbicara mengenai wabah, saat ini Indonesia juga sedang mengalami wabah virus. Yang mungkin adik-adik teruna yang ketahui itu adalah COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona. Wabah virus corona ini ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Tidak hanya pada Indonesia, tapi seluruh dunia. Puluhan ribu orang terkena wabah ini, sehingga harus diisolasi. Dan tenaga medis harus menggunakan alat pelindung diri agar tidak tertular. Dan bahkan ribuan orang meninggal akibat wabah virus ini. Bahkan keluarga tidak dapat melihat secara langsung prosesi pemakaman, karena ada kemungkinan akan tertular dan lain sebagainya. Wabah ini ternyata penularannya cukup cepat, sehingga mengharuskan kita untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan agar virus tersebut mati. Kemudian apalagi dampaknya? Ternyata mengharuskan kita untuk bekerja, belajar, dan bahkan beribadah secara online di rumah. Hal ini tujuannya untuk meminimalkan interaksi dengan orang lain, sehingga mengurangi jumlah orang yang tertular. Lalu bagaimana dari segi ekonomi? Banyak perusahaan yang ternyata bangkrut dan melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu karyawan. Jadi saat ini sudah puluhan ribu karyawan yang tidak memiliki pekerjaan akibat wabah ini. Karena tidak punya penghasilan kembali, berdampak pada tidak bisa membayar uang kontrakan atau uang kos-kosan, sehingga akhirnya mereka tidak punya tempat tinggal dan memilih untuk tidur atau tinggal di jalanan, di pinggir jalan. Karena tidak punya tempat tinggal, bahkan mereka pun sampai akhirnya tidak bisa membeli makanannya sendiri. Karena tidak punya uang lagi untuk bahkan membeli makanan. Sebegitu besar ya adik-adik dampak dari wabah ini. Baik yang dirasakan kalian sebagai pelajar, sebagai pekerja, maupun dari segi aspek kehidupan. Ternyata begitu banyak dampaknya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi atau pergumulan saat ini? Yang pertama, berserah dan mengandalkan Tuhan. Serahkan rasa khawatir dan rasa takut kita pada Tuhan. Dengan lebih banyak waktu di rumah, berarti semakin banyak waktu kita untuk berdoa, membaca Alkitab, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Dan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang lebih besar dari apapun. Ketika Tuhan mengizinkan wabah corona ini boleh masuk ke Indonesia, percayalah bahwa Ia punya rencana yang terbaik di balik pergumulan dan masalah yang dihadapi. Dan dengan adanya pergumulan ini atau dengan adanya wabah ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, kuasa Tuhanlah yang terlihat lebih besar bahkan dari virus corona ini. Dan saat ini adik-adik, kita jangan hanya terpaku dengan pergumulan atau dengan saat permasalahan yang dihadapi saat ini. Tetapi mari kita melihat lagi kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita masih bisa sehat, kita masih punya rumah, punya tempat tinggal, punya makanan yang dimakan, punya minuman yang bisa diminum, dan kita masih bisa sekolah meskipun saat ini kondisinya sekolahnya via online. Dan begitu banyak berkat dan begitu banyak kebaikan yang Tuhan
berikan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan ini, baiknya kita juga mengucap syukur atas berkat, atas kebaikan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan rindu untuk melihat anak-anaknya taat dan setia melakukan apa yang diperintahkannya dalam setiap kondisi. Meski dalam pergumulan, kita tetap taat dan setia pada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan jangan biarkan pergumulan yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran, membuat kita menjauh dari Tuhan. Setia dalam setiap kondisi, baik suka maupun duka. Kemudian yang keempat, saling mendoakan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah dikasihi, kita pun wajib membagikan kasih tersebut kepada orang lain. Bagaimana membagikan kasih? Melalui hal yang sederhana, seperti saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita mendoakan untuk orang-orang yang terkena wabah, untuk orang-orang yang terkena dampak dari wabah virus corona ini. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan? Apalagi yang bisa adik-adik lakukan? Kita bisa membantu mereka melalui apa? Melalui memberikan sumbangan yang bisa diambil dari uang jajan kita, yang bisa kita sumbangkan untuk dibagikan atau diberikan untuk pembelian sembako bagi yang membutuhkan. Atau bisa juga ketika kita memiliki makanan yang berlebih, bisa kita bagikan untuk teman-teman kita atau bahkan tetangga kita yang membutuhkan. Kita juga mau menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, meskipun dalam pergumulan atau meskipun dalam permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang terakhir, taat pada perintah pemerintah. Kita mengikuti anjuran atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti kita tetap di rumah, ikuti aturan PSBB, kita menjaga kebersihan, rajin untuk cuci tangan, dan mengenakan masker ketika kita keluar rumah. Dan berharap dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, kita pun bisa ikut andil dalam mengurangi jumlah korban atau jumlah orang yang tertular. Dan berharap juga ketika dalam pergumulan ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang, yang tetap taat dan setia untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri meskipun dalam pergumulan ataupun masalah yang terjadi. Dan saat ini saya mengajak adik-adik untuk merenung, apakah kita sudah taat dan setia pada Tuhan? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita meski dalam pergumulan dan wabah corona ini? Mari kita lihat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyimak video untuk kita merenungkan sejauh mana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
ku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang Kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Dapat ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, baiklah kita tetap percaya, taat, dan setia untuk melakukan perintah-Nya, meski dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Mari meresponi firman kita dengan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kami anak-anak-Mu boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini Tuhan, menjadi kekuatan dan menjadi pegangan kami dalam jalan kehidupan kami.
Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan setia untuk melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin menyatukan hati kami ingin berdoa untuk studi, Tuhan. Saat ini kami yang masih bersekolah dan saat ini masih menerima pelajaran melalui online, Tuhan. Tuhan, kiranya berkati studi kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi garam dan terang, baik di sekolah bersama-sama dengan rekan-rekan atau teman-teman kami, dan berkati juga untuk guru-guru Tuhan yang memberikan materi atau bahan ajar Bapa meskipun masih via online, Tuhan. Berkati juga para guru-guru, berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka juga kesabaran dalam mengajar, Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, Tuhan, untuk berkat yang Kau berikan melalui kedua orang tua kami. Bersyukur untuk kasih sayang yang boleh diterima dari kedua orang tua kami, Tuhan. Kiranya Kau selalu menjaga kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka berkat yang melimpah Bapa melalui pekerjaan. Jagailah mereka dimanapun mereka berada. Kami mau menyerahkan kedua orang tua kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Tuhan, kiranya berkati Bapa bangsa negara ini untuk pemerintahannya, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan atau wabah yang saat ini dialami oleh bangsa ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintah agar mereka bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan yang terbaik bagi masyarakat, Tuhan. Tuhan, kiranya juga Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh korban, seluruh warga Bapa yang terkena virus corona ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau saja yang memberikan kesembuhan, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, dan kiranya Engkau saja yang memberikan mereka kesembuhan, Tuhan. Dan berkati juga untuk para tenaga medis Bapa yang akan merawat, yang berada di garda terdepan, Tuhan, untuk menghadapi virus ini, Tuhan. Kiranya Engkau saja juga yang mau melindungi mereka, menjaga mereka, berikanlah mereka kekuatan agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami percaya, Tuhan, Engkau memiliki kuasa yang lebih besar, bahkan lebih besar dari virus corona ini, dan kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami, Tuhan. Berkati juga Bapa untuk gereja-gereja-Mu, Bapa, yang saat ini dalam beberapa bulan terakhir ini kami beribadah secara online, Tuhan. Kiranya meskipun ibadah online, namun tetap kami sebagai jemaat-jemaat-Mu masih mempertahankan beribadah, bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Berkati untuk setiap pendeta dan setiap majelis yang akan bertugas Bapa dalam ibadah minggu. Berkati mereka dalam memberikan pelayanan terbaik mereka. Ini kami, Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Ini kami, Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman yang telah didengar menjadi kekuatan dan semakin memperteguh iman kita untuk tetap taat dan setia pada Tuhan meski dalam pergumulan. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun percayalah, tangan Tuhan akan selalu memegang dan menuntun langkah kita. Mari kita menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga.
kita menutup ibadah ini, kita mau menyatukan hati, mari kita satu dalam doa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau belajar untuk tetap taat dan setia padamu Tuhan. Kami tidak pernah tahu akan hari esok, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa hadir, Engkau senantiasa menuntun langkah kami dan menjaga kami. Kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.